Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wah, hari ini nih spesial hari Jumat menjelang sore. Di jam 2 siang ini Koinko Makeup Space hadir kembali nih menyapa teman-teman online yang udah standby nih nungguin live Instagramnya Koinko Makeup Space. Oke, hari ini seperti biasanya Koinko Makeup Space kalau misalkan live Instagram gak sendirian nih. Spesial hari ini Koinko Makeup Space bakalan berkenalan bersama komunitas MUA yang ada di Jawa Barat nih khususnya. Oke, kita kenalan langsung nih. Siapa sih yang bakalan berbincang-bincang nih sekarang dan bakalan explore makeup di live Instagramnya Koinko Makeup Space. Sebelumnya aku mau kenalin dulu nih. Di sini udah ada model cantiknya ini yang udah standby, ada Teh Desi. Halo Teh Desi. Oke, nah tak lengkap nih kalau misalkan ada modelnya tapi belum ada muanya nih. Muanya hari ini aku ditemenin sama Om Ganteng nih. Ada Om siapa? Halo Om. Halo, saya Arif Alalusian. Oke. Biasa dipanggil Om Guru. Om Guru, nah gitu. Jadi aku langsung akrab ya, manggilnya langsung betul. Om Guru nih. Oke, dan aku juga nggak sendirian lagi nih. Selain ditemenin sama Om Guru, sama Teh Desi, aku juga ditemenin sama Teh Bonita. Halo Teteh. Wah, apa kabar nih Teh nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi bersama Koinko Makeup Space ya hari ini. Iya, kembali lagi ke sini. Betul. Sebelumnya juga Teh Bonita tuh pernah ngisi live Instagram juga ya di Koinko Makeup. Betul. Dan sekarang hari ini kita bakal berbincang-bincang nih masalah permakeupan, kita kupas tuntas Teh hari ini. Oke, buat teman-teman online nih yang udah standby nonton, tetap stay tune terus sampai akhir karena hari ini kita bakalan lihat tutorial makeup dari Om Guru nih dengan tema apa Om? Soft glam makeup untuk wedding ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar makeup nih, boleh pantengin terus Instagramnya Koinko Makeup Space karena kita bakalan lihat tutorial makeup dengan tema soft glam nih untuk wedding. Nah, khususnya. Jadi kita langsung aja nih. Boleh Om, kita langsung aja. Pertama-tama kita ngapain dulu nih? Boleh. Ya, selamat siang tentunya untuk rekan-rekan semua yang sudah standby di rumahnya masing-masing. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Arifal Alusian atau biasa dipanggil Om Guru. Kali ini akan membawakan tema makeup soft glam, di mana tema makeup ini adalah tema yang lagi hits atau lagi in di kalangan para MUA yang tentunya banyak diminati oleh para calon pengantin. Betul sekali. Lagi hits ya Ayah di zaman sekarang. Oke, tahapan pertama kita ngapain dulu nih Om? Tadi kebetulan kita sudah membersihkan wajah karena ini adalah hal yang penting dan sangat penting dilakukan ketika kita akan make up gitu ya. Nah, sekarang setelah wajahnya ini sudah bersih, sudah terangkat kotoran-kotoran dan sisa-sisa make upnya, pertama-tama saya akan mengaplikasikan setting spray dari Studio Tropic ke seluruh wajah si model. Nah, ini sebagai basic sebelumnya mungkin ya. Tahapan awalnya disemprotin setting spray. Oke, nah kalau boleh tahu ini fungsinya buat apa Om? Sebetulnya ini untuk melembabkan kulit juga sih dan membuat make up lebih tahan lama saja. Oke. Ditap ya sambil nunggu agak kering. Masak. Lalu kita kasih base primer. Oke, pakai primer.
Oke, nah buat teman-teman online nih yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang juga. Selamat bergabung di live Instagramnya Koenko Makeup Space. Oke, aku ingetin kembali nih, hari ini Koenko Makeup Space spesial banget nih, pakai banget nih live Instagram. Dah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Kita kolaborasi bersama komunitas apa teh? Buricak Burinong ya? Buricak Burinong. Nah, mungkin teman-teman online di sini masih ada yang belum tahu, mungkin atau barangkali ada yang mau berkenalan. Apa sih komunitas Buricak Burinong teh? Nah, aku tanya dulu sebelumnya sama Teh Bonita nih. Apa tuh Teh? Itu tuh komunitas apa nih? Boleh dijelasin dulu nggak nih? Komunitas Buricak Burinong itu komunitas makeup artis yang tidak sengaja terbentuk. Oke, tidak sengaja ya. Jadi di tahun 2018 itu Kota Bandung itu mengadakan acara Bandung Broadway 2018 dengan 100 makeup artis, 100 model. Di Bandung ya? Di Bandung, di Braga. Nah, dari situ terbentuklah grup baru gitu kan. Dari mua-mua yang berpartisipasi di acara itu. Akhirnya kita bikin grup sendiri gitu. Waktu itu pas lagi bulan puasa ya. Bulan puasa kebetulan ya. Terus tanpa sengaja cetus lah gitu kan ya. Buricak Burinong gitu kan. Sunda pisan gitu kan ya. Iya, karena kita tuh katanya sebagai makeup artis harus selalu bersinar gitu. Betul. Akhirnya sampai sekarang sudah berjalan ya sampai 2021 ini. Alhamdulillah, wow. Jadi tercetusnya tuh sebetulnya tidak sengaja mungkin ya. Nah, itu berawal dari silaturahmi di sebuah kegiatan, akhirnya muncullah sebuah komunitas yang diberi nama Buricak Burinong. Nah, kalau dari artinya sendiri tadi kata Teh Bonita yaitu dimana seorang mua tuh harus tetap bersinar ya, karena kan Buricak tuh kalau Sundanya mah ya bersinar beneran gitu, bersinar terang gitu. Betul. Dan kebetulan untuk sekarang ini baru pertama kali ya Teh ya berkolaborasi bersama Koenko Makeup Space. Buricak Burinong baru pertama kali kita kesini. Oke, nah untuk kegiatannya sendiri nih Teh biasanya kegiatannya ngapain aja? Biasanya kita itu ngadain sharing make up. Terus kebetulan setiap tahun itu kita selalu mengadakan pagelaran dan juga lomba. Kebetulan sekarang ini di tanggal 7 sama 8 Juli itu kita akan mengadakan lomba dan pagelaran yang bertempat di Istana Plaza bekerja sama. Itu pagelaran yang rutin biasanya diadain setiap tahun. Biasanya itu pas ketika hari jadi jadinya ya. Ulang tahunnya mungkin anniversary ya. Biasanya bulan Mei, cuma karena ada kendala sesuatu hal akhirnya mundurin ke bulan Juli. Bulan Juli ya. Yang kedua kali. Karena sebelumnya itu kita di BIP. Gitu. Wah berarti ini udah pagelaran yang rutin ya Teh ya setiap tahun dan itu tuh terbuka untuk umum ya, semua mua yang ada dimanapun bisa dan ikut. Untuk member Burinongnya sendiri. Wah seru banget ya pasti kegiatannya tuh 2 hari Teh berarti? Iya 2 hari. 2 hari. Wah jadi buat teman-teman nih teman-teman online yang lagi pada nonton boleh mungkin ya Teh ya langsung ikutan langsung daftar. Yang ada di Bandung boleh langsung daftar aja, bisa DM ke IG-nya Buricak Burinong atau DM ke IG saya Bonita Hana atau ke Om Guru Arifal Alusia. Pokoknya mungkin lewat Koenko Makeup Space juga bisa ya kalau misalkan Tetehnya mau daftar. Betul. Wah jadi nih buat teman-teman online mungkin hal yang ditunggu-tunggu ya Teh ya, karena ikutan lomba tuh bisa sambil upgrade skill ya Teh ya, betul upgrade skill. Dan bersilaturahmi juga sama teman-teman mua yang ada di Jawa Barat khususnya mungkin ya Teh ya. Wah seru banget. Nah selain itu Teh selain acara yang sudah rutin seperti itu, nah biasanya kalau misalkan udah jadi member nih ada acara apa lagi nih? Biasanya kita selalu ada silaturahmi, gitu silaturahmi. Kan, sharing make up bulanan. Atau acara lain mungkin di Buricak Burinong ini kebetulan mua-mua yang tergabung di sini itu mereka selalu support di acara-acara yang ada di Bandung gitu, acara hunting, acara lomba selalu ada gitu. Betul. Wah ini benar-benar kalau untuk para mua mungkin sangat-sangat perlukan ya Teh. Jadi biar kita harus fokus juga kerja mungkin ya. Kan seorang mua make upin klien itu juga kerja, tapi kita juga harus punya teman-teman silaturahmi refreshing. Betul, refreshing. Jadi tidak hanya mua dan klien aja mungkin ya, kita harus juga dengan sesama betul. mua dengan sesama model betul. Upgrade skill. Betul. Dan apalagi yang aku lihat ya Teh, perkembangan mua tuh di zaman sekarang sangat pesat sekali. Persaingan sangat-sangat ketat dan jadi kalau misalkan kita
cuman diem aja gitu kan ya, tidak membuka membuka diri, tidak upgrade skill, tidak belajar kepada teman-teman yang lain dan silaturahmi dengan yang lain, ya mungkin kita akan ketinggalan gitu. Karena jarak 1-2 bulan itu besar banget betul. Jadi setiap kali kita selalu ada acara itu saatnya kita untuk upgrade skill, saatnya kita untuk mencari link. Betul. Nah, karena kan kalau misalkan udah gitu gampang ya Teh ya. Iya. Nah, dan apalagi kalau misalkan seorang MUA ketinggalan informasi atau misalkan kudet sedikit aja gitu kan, kalah saing gitu kan ya. Maksudnya apalagi di zaman sekarang seorang MUA tuh tidak hanya kan dulu mah identik dengan ibu-ibu misalkan ya. Sekarang tuh para remaja juga, anak-anak muda juga banyak sekali. Betul. Jadi ya udah waktunya lah. Jadi komunitas tuh sangat membantu ya Teh ya. Iya, sangat membantu. Oke. Nah, untuk selain itu Teh, acaranya kan rutin juga, terus anggotanya nih, untuk sekarang anggotanya udah ada berapa nih membernya? Untuk sekarang itu sekitar 200-an. Wah, 200 ya. Itu tuh domisili khusus di ada berbagai macam. Ada dari Bandung, dari Cimahi, dari Ciwidey, ada yang dari luar kota juga, dari Bogor, Tangerang juga ada. Mungkin karena lebih khususnya Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Dan berarti jadi bisa kita lihat ya Teh ya, kalau di Jawa Barat aja dalam satu komunitas tuh MUA-nya udah banyak banget. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan dunia permuaan tuh sekarang sangat pesat dan sangat persaingannya sekali. Sangat tinggi. Setiap bulan itu pasti selalu ada aja makeup artis yang baru. Betul. Nah, untuk yang baru terjun gabung di komunitas itu sangat bermanfaat ya gitu. Untuk bisa sharing ilmu dengan yang senior. Nah, betul. Menanyakan tentang adat dan budaya. Kebetulan betul. di Burinong itu kita selain make up, kita juga selalu sharing tentang budaya-budaya. Tentang jangan dilupakan ya Teh itu ya. Tentang rias pengantin berbagai daerah itu yang sebenarnya itu seperti apa, tidak menyalahi aturan. Nah, betul. Karena kan yang kalau namanya di daerah ya Teh pasti ada kepercayaan yang emang harus kita pegang ya. Iya. Karena setiap perhiasan pengantin di satu daerah itu pasti ada ciri khas pakemnya yang tidak boleh dihilangkan. Betul sekali. Wah, aku juga jadi belajar banyak nih di sini ngobrol-ngobrol nih sama Bu Ricak. Betul Teh. Dan kalau misalkan bicara tentang make up tuh kayaknya sejam 2 jam nggak cukup. Iya, betul. Jadi perlu waktu banyak gitu untuk ngebahas tentang make up. Oke, lanjut nih teman-teman, kita langsung lihat nih Om Guru udah sampai mana Om? Ya, di sini saya sudah pengaplikasian foundation, di mana tadi pengaplikasian foundationnya dengan cara di mixing. Oke. Pakai berapa jenis foundation nih Om? Kebetulan saya tadi ada 3 jenis foundation. Foundationnya yang cream sama liquid, terus ditambah dengan yang agak padat sedikit. Nah, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang nonton, hari ini kita spesial nih explore bersama Om Guru, yaitu temanya Soft Glam Makeup for Wedding. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang pengen tahu tips dan triknya untuk makeup wedding nih, boleh langsung aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tulis di kolom komen nih. Nanti aku bakalan bantu tanyain ke Om Guru langsung nih. Nah buat teman-teman mungkin yang bertanya-tanya nih, hari ini spesial Koenko Makeup Space sama siapa nih? Ya, tadi udah aku jelasin dan aku udah berbincang-bincang sedikit nih bersama Teh Bonita dan juga Om Guru nih dari komunitas Bu Ricak Burinong. Nah, hari ini spesial Koenko Makeup Space berkolaborasi bersama komunitas Bu Ricak Burinong. Nah, jadi buat teman-teman nih yang penasaran, boleh langsung aja follow Instagramnya di apa Teh? Instagramnya? Bu Ricak Burinong. Di Bu Ricak Burinong. Nah, langsung follow aja biar teman-teman tahu nih kegiatan di Bu Ricak Burinong tuh apa aja. Nah, aku juga mau kenalan nih. Aku mau sedikit bertanya juga nih sama Om Guru. Om Guru dari daerah Kabupaten Bandung ya? Iya, betul. Lebih tepatnya di mana nih galerinya? Kebetulan saya tinggal di Ciwidey. Wah, jauh banget nih perjuangan kesini nih. Perjuangan banget. Spesial nih buat Makeup Space. Betul, spesial banget. Dan terima kasih juga telah mengundang kami untuk bisa kolaborasi di sini ya. Alhamdulillah.
senang. Oke, nah aku mau sedikit bertanya nih sama Om Guru. Boleh. Karena kan kenapa sih dipanggil Om Guru? Mungkin di sini teman-teman online juga penasaran kenapa ini dipanggilnya Om Guru, padahal kan di Instagramnya Fortuna Wedding gitu kan? Iya betul. Nah sedikit mungkin berawal dari basic saya sebagai guru honor di salah satu sekolah swasta di Ciwidey ya. Kebetulan saya kurang lebih 5 tahun berada di dinas pendidikan dan yang akhirnya pindah haluan ke make up artis. Make up artis ya. Iya. Ini adalah salah satu perjalanan yang mungkin orang sering banget mengira bahwasannya kenapa sih lebih memilih menjadi make up artis ketimbang jadi pengajar atau jadi guru gitu. Pertama mungkin ini adalah sudah jalan hidup saya untuk berada di sini, tapi tetap dengan tujuan saya walaupun di make up. Artinya di sini saya tetap mau berbagi gitu ya. Betul. Ada sedikit ilmu yang saya bisa, yang saya punya ini adalah hal yang tetap saja saya sebagai Om Guru, citra Om Guru itu tetap selalu ada di diri saya. Itu. Ini Om Guru itu sekarang itu kita usung sebagai ketuanya. Ketua. Kebetulan. Kita semua manggilnya Om Guru karena banyak ngasih ilmu. Sharing ya. Wah, keren banget. Berarti multi talents nih Om Guru tuh. Jadi berangkat dari seorang guru sekarang merambah ke dunia make up artis juga. Tetap menjadi guru juga. Itu sangat luar biasa ya Teh ya. Perjalanan seorang muatu itu. Jadi seorang muatu macam-macam ya Teh ya. Punya ceritanya sendiri gitu. Iya, betul. Khususnya Om Guru nih. Dan sekarang pun menjadi makeup artis masih jadi seorang guru ya. Luar biasa. Nah selain itu juga ada beberapa prestasi nih yang dicapai sama Om Guru, yaitu yang pertama ada menjuarai beberapa lomba di Bandung ya. Salah satunya itu juara 2 lomba rias pengantin modern Nusantara tingkat Jawa Barat. Wah, hebat banget nih. Berarti emang Om Guru udah sangat-sangat ini ya, melanglang buana ya di dunia perlombaan itu Om Guru tuh udah yang tenar lah. Betul. Udah nggak boleh ikut lagi. Oh gitu. Jadi udah jadi juri. Betul. Aduh, luar biasa nih. Tentunya perjalanannya nggak mudah ya Om ya. Betul sekali. Dan ini adalah salah satu perjalanan saya yang mengantarkan saya ke sekarang. Seperti sekarang ini adalah salah satunya dari lomba. Betul. Ya, makanya saya selalu kepada rekan-rekan, teman-teman semua yang notabene sebagai perias itu ya kita selalu memberikan support bahwasannya lomba itu adalah salah satu ajang di mana kita banyak teman, banyak saudara. Nah, salah satunya lagi ini adalah ajang di mana kita bisa banyak dikenal orang walaupun setidaknya hanya di komunitas gitu ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa eksis di dunia per-make-upan dan banyak sekali teman, saudara, bahkan yang tadinya nggak kenal jadi saudara gitu ya. Masuk kita ya Om. Betul. Ya, kita dipertemukan dari lomba ya Teh Bon ya. Sering bertemu akhirnya menyapa, ngobrol, itu dan support. Jadi saudara salah satu orang yang pertama banget support saya di dunia perlombaan gitu. Betul. Wah, seru banget ya Teh ya. Nah itu jadi pengalaman juga dan kita bertemu dengan banyak orang. Saudara ketemu jauh Teh ya Teh ya. Kalau kayak jauh. Gitu. Aduh, seru banget nih. Nah, jadi buat teman-teman nih yang masih standby terus nonton live Instagramnya Koenko Makeup Space. Nah, jadi tadi ada beberapa pembelajaran ya. Jadi
emang kita tuh dalam satu komunitas tuh tidak hanya sebatas komunitas ya Teh ya. Iya, kita saling support. Nah, saling support, belajar bareng, terus menjadi kekeluargaan ya Teh ya. Kekeluargaan. Gitu. Dan buat yang lagi nonton gitu kan sekarang, ayo kita gabung di acaranya Bu Rinong nanti. Nah, betul. Di IP tanggal 7 sama 8 kita ada lomba make up untuk pemula dan non pemula, dan juga ada pagelaran. Khusus untuk pagelaran kita jadi si peserta cuma tinggal bawa make up sama model, karena untuk wardrobe sudah kita sediain. Wah seru banget ya Teh ya. Jadi selain ada lomba make up artis, tapi ada juga pagelaran yang tinggal bawa model sama make up aja ya. Iya. Karena untuk wardrobe-nya udah disediakan dari panitia. Jadi luar biasa. Sama model juga ya. Kalau pagelaran sudah sama model ya Om ya? Iya, betul. Jadi pagelaran itu sudah sama model. Jadi yang daftar pagelaran 250 untuk non member dan 200.000 untuk member itu sudah termasuk wardrobe dan juga model. Jadi tinggal bawa makeup aja ke lokasi. Wah, udah paket komplit sekali ya. Iya, nah, kapan jadi lagi gitu kan ya. Betul. Nah, itu ajang silaturahmi kayak gini jangan disia-siakan ya Teh ya, harus dimanfaatkan betul-betul. Nah, jadi buat teman-teman online nih yang lagi pada nonton, standby terus sahabat-sahabatmu Koinko Makeup Space nih, boleh langsung aja gabung di acaranya Bu Ricak Bu Rinong nih. Kalau misalkan teman-teman mau daftar, boleh langsung follow Instagramnya ya, atau boleh langsung ke Koinko Makeup Space nih. Nah, selain itu Om Guru tuh sekarang sebagai instruktur tata rias pengantin modifikasi ya Om ya? Betul. Wah, luar biasa. Itu kalau boleh berbagi pengalaman nih Om, itu tuh biasanya ngapain aja Om? Nah, sama halnya dengan jenjang pendidikan, bahwasannya menjadi seorang MUA itu tidak terlepas dari yang namanya jenjang juga. Jadi tidak hanya sebatas kita bisa make up, tapi kita juga ada artinya jenjang-jenjang yang bisa dilalui untuk tidak hanya sebagai make up saja. Nah, instruktur itu adalah salah satu pengajar di lembaga-lembaga kursus. Dengan menjadi instruktur itu juga ada tahapan-tahapannya. Di antaranya kita harus bisa menguasai beberapa gaya pengantin daerah. Karena gaya pengantin itu banyak sekali di Indonesia. Minimalnya kita harus bisa mampu menguasai 5 atau 6 gaya pengantin. Nah, dari sana kita nanti ada salah satu lembaga yang khusus untuk mensertifikasi para MUA. Jadi kita dapat sertifikasi legal dari BNSP. Gitu. Luar biasa. Wah, betul sekali. Nah, berbicara tentang adat mungkin ya Teh ya, adat make up pengantin tuh emang di Indonesia tuh karena kita bermacam-macam budaya dan sangat banyak betul. Jangan kita ambil contoh aja 3 gitu kan, kalau Jawa Barat Sunda Siger ya, terus kalau tuh itu Jawa Barat aja udah ada 2 ya, banyak setiap daerah itu kan kayak Kota Bandung itu punya ciri khas pengantinnya sendiri. Menak Bandung, Kasoreangan di Soreang, Kasumendangan. Wah, aku dapat ilmu baru nih hari ini. Itu udah beda-beda gitu. Jadi Jawa Barat aja udah banyak ya Teh. Apalagi kalau kita melihat ke luar daerah gitu kan. Dan sekarang itu lagi rame tuh make up ala-ala Minang gitu ya Teh ya. Minang. Apa sih? Dari Padang itu dari biasanya Padang ya. Foto gadang sama yang memakai suntiang. Nah, itu juga lagi rame ya sekarang. Nah, itu. Jadi di Indonesia tuh emang bermacam-macam budaya. Jadi banyak banget budaya khususnya wedding ya. Wedding tuh banyak banget nih. Kalau dulu mungkin pakai adat itu dibilang jadul ya. Nah, betul. Kalau sekarang itu kekinian. Nah, karena, itu hits lagi ya. Dari para selebritis Indonesia itu kalau menikah mereka adatnya masing-masing ya mereka. Kayak yang kemarin hits Palembang, betul Padang, Koto Gadang, Jawa gitu kan. Jadi si masyarakat pun menilai ternyata memakai riasan adat itu nggak jadul, betul bagus juga. Nah, justru mengangkat tradisi budayanya daerah masing-masing gitu. Betul. Wah, luar biasa nih. Dan ternyata budaya adat Indonesia itu bisa dimix dengan
tren make up masa kini. Betul. Kan. Makanya itu adanya komunitas, adanya itu kita bisa sharing tentang make up kekinian dan juga adat yang bisa kita mix tanpa keluar dari jalurnya. Nah itu, wah seneng banget nih hari ini Koenko Makeup Space dapat banyak sekali ilmu nih ngobrol bareng Om Guru, bareng sama Teh Bonita, dan tentunya spesial berkolaborasi bersama Bu Ricak Burinong. Nah mudah-mudahan kita kedepannya Teh ada kegiatan bareng ya. Nah kayaknya seru banget nih Koenko Makeup Space berkolaborasi lagi bersama Bu Ricak Burinong. Karena di Bu Ricak Burinong itu banyak anggotanya yang sering juara-juara lomba juga. Nah, apalagi seperti itu luar biasa sekali. Nah, di sini kayaknya ini yang pada standby nonton nih teman-teman online ini pasti timnya Om Guru nih dari Bu Ricak Burinong. Kita sapa nih. Halo sahabat-sahabat online, kalau misalkan ada teman-teman yang mau ditanyain nih sama Om Guru, boleh langsung aja tulis di kolom komen ya. Nanti aku bantu tanyain ke Om Guru nih. Oke, buat teman-teman tetap standby terus sampai akhir. Kita lihat nih. Tema kita hari ini yaitu Soft Glam Makeup for Wedding nih. Akan seperti apa nih Teh Desi yang udah cantik terus di make upin sama Om Guru nih. Oke, Om sekarang udah sampai mana nih tahapannya? Ini terakhir di bagian complexion, dimana kita sudah hampir setengah ya menyelesaikan dari proses makeup ini. Ini adalah complexion, diantaranya tadi kita sudah pengaplikasian base makeup, foundation, sampai dengan bedak tabur dan bedak padat. Nah ini sekarang saya lagi mengkoreksi bagian-bagian di mana kita sebagai MUA itu harus teliti ya. Betul. Harus teliti karena make up yang bagus itu adalah bukan lagi make up yang ditunjang oleh produk-produk tertentu atau misalkan MUA siapa gitu. Betul. Karena make up ini adalah make up itu adalah selera. Jadi kita sebagai MUA itu jangan takut bahwasanya kita ini bukan seorang MUA hits, kita ini belum terkenal gitu. Kita takut nggak kebagian job gitu ya. Jangan takut hal-hal itu. Kita terus belajar saja, jangan patah semangat dan terus belajar. Kuncinya itu dimana belajar itu kita harus lebih banyak sharing tuh dengan mua-mua yang udah dianggap udah pada bagus gitu ya. Mua senior itu banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat, dan saya pribadi pun seperti itu. Maka hari ini saya bagikan lagi ilmu yang saya dapat itu. Di sini kita sebagai MUA itu harus bisa belajar untuk lebih teliti. Gitu ya. Jadi make up bagus itu bukan make up yang tadi saya katakan, tapi make up bagus itu adalah make up di mana cara pengaplikasian daripada make up atau alat-alat make up itu kita dengan rapi gitu ya. Jadi jangan asal-asalan gitu. Apalagi yang biasa ngejob double job atau triple job gitu ya. Jadi kita jangan ngejar uangnya gitu ya. Betul. Ngejar uangnya itu. Oke, wah luar biasa nih. Pokoknya spesial hari ini aku dapat ilmu banyak nih. Alhamdulillah banget nih bisa berkolaborasi sama Bu Ricak Burinong, sama ketemu sama Om Guru, ketemu sama Teh Bonita nih. Hari ini kita dapat ilmu banyak nih. Teman-teman yang nonton juga tentunya belajar bareng hari ini, dapat ilmu banyak yang mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman yang nonton. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai di tahap apa, Om? Ini tahap dekoratif, di mana tahap ini biasanya kalau make up itu kebiasaan ya, bagaimana kebiasaan para MUA. Nah, kebiasaan saya biasanya untuk di dekoratif ini adalah membuat alis terlebih dahulu, gitu. Dan biasanya ada juga para MUA yang sebelum complexion itu dekoratif dulu gitu ya. Itu tidak salah, karena hasil akhir yang didapat ya, bukan proses bagaimana prosesnya. Betul. Tapi untuk makeup itu mungkin hasilnya yang
gitu. Nah, silakan, biasanya ada yang nanya lebih baiknya eyeshadow dulu atau alis dulu gitu. Nah, itu bagaimana kebiasaan sih sebetulnya, silahkan saja. Nah, kebiasaan saya adalah seperti ini, setelah complexion selesai baru masuk di dekoratif, dan langkah di dekoratif saya selalu membuat alis terlebih dahulu. Oke, wah itu tadi kata Om Guru, emang setiap mua tuh pasti punya ciri khasnya masing-masing, betul, mungkin ya Om ya. Betul. Jadi ada yang bisa bagian eyeshadow dulu atau di complexion dulu, itu mungkin tergantung kebiasaan dan kenyamanan muanya masing-masing. Iya, betul. Gitu. Dan berbicara tentang make up tuh sebuah seni ya Om ya, setuju betul nggak? Sekali, betul. Betul, karena dimana kita menuangkan hasil make up kita tuh apa yang menjadi ciri khas dan seni kita gitu. Iya, betul. Ya Om ya. Oke, nah kalau Teh Bonita sendiri nih Teh, kan kalau kebiasaannya mungkin ciri khas Tetehnya dalam tahapan bermake up nih, apakah sama dengan Om Guru atau misalkan Teteh bagian mata dulu atau gimana nih Teh? Sama sih, kalau aku juga langsung ke alis dulu dekoratifnya gitu. Karena biasanya kalau misalkan mua lomba itu utamain yang susah. Nah, betul. Karena biar nanti ngejar waktu kan, kalau itu kita betul. Ikut lomba itu durasi lomba sekitar 45 menit itu udah harus langsung jadi pengantin. Gitu. Paling lama 60 menit. Jadi kita cari siasat bagian mana nih yang tersulit gitu kan, biasanya alis gitu yang paling banyak perlu waktu. Karena dan emang alis tuh biasanya semua pandangan mata tertuju pada alis ketika pertama kali melihat itu. Jadi bukan dari mata tapi ke alis dulu. Kalau yang di make up, cing alisnya sama teh gitu kan. Iya. Kalau bagi diri. Karena alis adalah harga diri dari seorang MUA. Aduh, betul. Iya. Dan tantangan juga kalau misalkan gimana caranya mensimetriskan gitu ya. Iya. Sebetulnya bukan menyamakan ya Teh ya, kanan kiri, tapi lebih ke simetris ya. Karena setiap orang itu kan mempunyai tulang yang berbeda kanan kirinya. Betul. Wah, nah ini nih kalau ngomongin makeup tuh panjang lebar. Ini baru ngobrolin alis nih. Nah, dan perkembangan alis juga pesat nih. Dari mulai yang dulu mungkin waktu zaman Krisdayanti alis garis. Nah, alis itu ya. Terus kesininya alis Shinchan. Nah, alis Shinchan. Korea. Alis serat. Masih alis serat untuk tahun-tahun ini. Betul, gitu. masih. Cuma lebih ke dibuat lebih senatural mungkin. Nah, betul. Gitu. Sekarang balik lagi ke natural ya. Dan sekarang banyak sekali pengantin yang tidak mau cukur alis. Nah, betul. Dan ini mungkin jadi salah satu solusi ya, Teh. Salah satu solusi. Nah, ini kan yang sedang diaplikasikan sama Om Guru juga alis serat ya Teh? Iya, pakai lem itu salah satu solusi untuk alis yang tidak mau dicukur. Oke. Karena kita sebagai perias kan harus mengikuti keinginan dari klien. Betul, gitu. Servis untuk klien itu poin utama ya Teh? Poin utama, kita tidak bisa memaksakan, duh saya biasanya dicukur nih gitu, maksa gitu, nggak bisa gitu. Kita harus dengan keinginan kliennya seperti apa. Gimana pun caranya klien bisa puas gitu kan. Jadi jangan memaksakan kehendak. Nah, itu. Dan justru kadang balik lagi ke klien tuh, kadang mungkin kalau klien kan gimana maunya ya. Kadang kan ada pasti beberapa klien yang mungkin Teteh pernah ngalamin nggak, misalkan Teh aku make upnya pengen kayak gini, lipstiknya pengen kayak gini. Nah sebetulnya kalau misalkan udah memilih mua harusnya mempercayakan mungkin ya Teh. Iya. Nah justru kan gimana caranya, udah percayakan kepada seorang mua, kamu akan menjadi seorang ratu gitu kan. Justru kalau misalkan banyak nawar malah jadi bingung nggak sih Teh? Ya. Bingung sih enggak, cuma memang kalau saya pribadi dari awal udah langsung ngobrol dulu mau make upnya seperti apa. Mungkin kadang kendalanya dari pihak keluarga. Nah gitu itu kan. Kayak kasus yang lagi viral yang memang sering dialami oleh kita sebagai perias. Itu betul. Ketika si pengantinnya ingin nuansa nude gitu, ingin make up yang soft, begitu datang keluarganya langsung itu tantenya atau siapa tetangganya langsung bilang ini make upnya kayak pengantin gitu, kayak mayat gitu kan. Ini nggak soft katanya, ini terlalu gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Kadang ada yang dari pihak keluarganya pengen yang bold, pengen yang soft, terus bertentangan dengan si pengantin. Betul, tantangan sekali. Jadi
tantangan seorang MUA tidak hanya di saat memake up mungkin ya, tapi ketika kita memberikan servis kepada klien atau misalkan apa ya, tantangan-tantangan lainnya banyak banget mungkin ya. Karena kadang orang awam itu kan kadang begitu kita make upin pengantin itu kan si complexionnya itu nggak langsung rata. Kita kan kalau kasarnya kata Sunda blog-blogan gitu, begitu ada keluarga masuk mungkin dari sepuhnya gitu, aduh camerok gitu kan. Padahal kita belum apa-apa udah dibilang camerok gitu. Betul. Itu salah satu tantangan. Bahkan pernah sampai di apa ya, diliatin terus gitu. Dari awal mungkin. Dari awal sampai akhir, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya kan si pengantinnya yang bete gitu kan. Betul. Nah itu makanya kayaknya perlu benar-benar privacy deh, makanya nggak boleh ada ya dulu yang masuk. Iya, kalau lagi make up itu sebaiknya perias itu nggak diganggu ya, karena itu bisa apa ya, ngilangin mood. Nah itu kan ngaruh ya Teh ya. Kalau misalkan udah ngilang mood, ya udah gitu. Apalagi kalau pengantinnya udah bad mood, kan kasihan. Nah itu justru pengantinnya. Jadi emang harus ada dari pihak keluarga itu harus ada kesepakatan dengan ganggu pengantin lah sebelum beres acara. Wah seru banget nih kalau ngobrolin tentang wedding. Oke. Tadi itu yang Om Guru lakukan itu teknik laminasi alis. Oke, jadi gimana nih kalau misalkan Tete bisa jelasin? Ini sama Om Guru. Oke, boleh nih Om. Aku takut jadinya takut diganggu nih, soalnya lagi serius nih. Aku mau nanya, gimana nih Om nih? Iya, mungkin ini adalah salah satu teknik di mana kita sebagai MUA yang setelah tadi dikatakan oleh Kak Bonita bahwasannya kita itu harus selalu upgrade, selalu mengikuti zaman gitu ya. Nah dari kemarin-kemarin kita sering pakai alis yang tebel atau alis yang tegas gitu ya. Kembali lagi kita sekarang ke alis-alis yang natural gitu dan alis serat. Nah tentunya banyak hal yang pasti digali dan pastinya dicari gitu. Bagaimana kita bermain teknik yang bagus untuk untuk make up yang bagus gitu. Karena segala sesuatu hal di make up itu kita sebetulnya yang saya rasakan dan yang saya tahu itu kita harus menggali dan tahu teknik gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Nah, ketika kita tidak tahu tekniknya, bagaimana cara mengaplikasikan sekarang kan lagi booming yang namanya pomade alis. Terus sekarang lem alis gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak jong gitu ya? Karena mungkin saja hanya tahu ini adalah lem untuk alis, ini adalah pomade untuk alis. Nah, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, ini adalah salah satu teknik yang harus kita tahu dan harus kita ini praktekkan mungkin ya dan dicoba. Dan kebetulan ini juga sudah diuji coba gitu ya. Karena kalau kita pengaplikasian yang namanya pomade alis itu tidak bertahan lama untuk yang namanya si alisnya itu gitu ya. Beda dengan halnya kita kalau dulu kita bikin alis itu cukup dengan pensil alis saja gitu ya, karena alisnya alis yang tegas gitu. Nah itu mungkin bisa awet sampai selesai acara. Nah sekarang ada lagi yang namanya pomade alis, terus eyebrow alis gitu. Nah itu biasanya ketahanannya itu cukup tidak kuat seperti halnya kita menggunakan pensil alis. Nah, salah satunya untuk menguatkan tadi kita tambahkan yang namanya lem alis. Nah, selain untuk menidurkan bulu-bulu alis yang tidak dicukur, nah ini juga salah satunya untuk menguatkan daripada tahanan si pomade alis tersebut. Nah, lalu kenapa dikatakan laminasi? Laminasinya itu kita aplikasikan yang namanya bedak padat
ketika sudah diaplikasikan pomade alis dan lem alis gitu. Jadi kita tutup lagi dengan bedak tadi. Nah, itu yang dikatakan dengan teknik laminasi. Oke. Oke, luar biasa penjelasannya sangat-sangat detail nih, sampai aku paham bener nih. Jadi buat teman-teman nih yang masih standby nonton, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan sama Om Guru, boleh langsung aja tulis di kolom komen nih. Jadi biar nanti aku bantu tanyain ke Om Guru nih. Salah satunya barusan Om Guru udah menjelaskan nih bagaimana teknik membuat alis serat ya Teh ya, dan cara laminasi alis. Wah, itu jadi salah satu bahan baru mungkin buat para MUA yang masih belum paham dan belum ngerti mungkin ya Teh. Iya. Tadi seperti yang Om Guru bilang, ketika kita sudah tahu tapi belum tahu cara mengaplikasikannya ya Teh, nanti malah jadi jong ya. Betul. Dan itu gunanya komunitas itu kita bisa sharing di situ. Nah, itu balik lagi. Ya mungkin dalam jam-jam tertentu ketika lagi nyantai, ada yang menanyakan gimana sih teknik laminasi alis, yang sudah paham itu pasti langsung komen. Betul. Tata caranya gimana. Betul. Kalau kita misalkan tidak ada komunitas, gimana nih caranya kita nyari sendiri kayak itu kayak gini. Karena kan menonton dengan aplikasi langsung beda. Jadi tambah bingung. Nah, itu betul. Wah, keren nih. Oke. Kalau untuk tahapan make up sendiri biasanya tuh sebetulnya sama aja ya Teh ya. Mau make up look apapun tahapannya sama, cuman yang membedakan mungkin pengaplikasian warna ya, sama kayak foundationnya mungkin penggunaannya berapa jenis gitu kan ya, mungkin yang membedakan itu. Mungkin pengaplikasian foundation untuk wedding sama foundation itu beda. Beda, nah dari segitu. Terus untuk setiap warna kulit juga berbeda. Nah itu betul. Wah, seru banget nih. Pokoknya buat teman-teman yang masih nonton nih, standby terus sampai akhir. Kita lihat nih, tema kita hari ini yaitu soft glam makeup for wedding ala Om Guru nih. Ya, sedikit nambahin tadi tentang foundation, bahwasannya make up natural atau soft make up itu bukan berarti kita tipis ya, pengaplikasian foundationnya hanya misalkan 1 layer atau misalkan hanya selewat gitu ya. Nah, make up yang dinamakan make up flawless itu atau make up natural itu tetap ketahanan daripada si make upnya itu juga kita harus perhatikan gitu ya, karena yang namanya wedding itu kan tidak hanya 1 atau 2 jam gitu. Nah, tetap saja jadi kita terkadang masyarakat awam taunya bahwasanya make up yang tipis itu adalah make up yang murah gitu ya biasanya. Iya. Iya, Teteh aku mau di make up gitu kan. Teh aku mau di make up tapi make upnya tipis-tipis aja berapa gitu. Yang kita sebagai perias tahu produknya itu pakai produk yang lokal gitu. Aduh. Karena di situ dilemanya. Betul. Perempuan. Kadang kan aku mau prewed misalkan, ini make upnya yang natural kok, natural aja kok. Pasti murah kan? Iya. Padahal kan minta free ya Teh, minta free make up karena ini make upnya cuma make up tipis-tipis kok. Nah, sebetulnya ini adalah untuk saya pribadi yang basically adalah make up bold gitu ya. Make up tipis ini adalah tantangan terberat ya. Buat para MUA yang biasanya make upnya bold gitu. Sebetulnya make up tipis itu adalah make up yang sangat sulit. Dan sebenarnya make up tipis itu kita tidak bisa sembarangan produk ya Om. Iya betul. Beda dengan make up bold, kita bisa pakai produk lokalan ya Om ya. Iya betul. Kalau make up tipis, ya mau nggak mau harus ada ya. Itu juga mempengaruhi ya. Iya. Itu mendukung hasil. Lebih
Iya. Daripada makeup yang Iya. tebal. Betul. Oke. Wah, ilmu lagi nih. Oke, karena mungkin ngobrolnya ada Teh Bonita, ada Om Guru ya, jadi ilmunya banyak banget nih aku dapat hari ini nih. Dan balik lagi ya, karena make up tuh seni ya Teh ya. Tadi bukan hal yang bisa ditawar. Iya. Dan setiap orang itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Nah, betul betul. Kayak misalkan dari segi area mata, oh Mua ini ciri khasnya emang pasti ada warna ininya gitu kan? Dari alis juga sama gitu kan. Walaupun misalkan musim alis serat gitu, tapi setiap orang tuh pasti punya ciri khasnya masing-masing. Oke. Jadi walaupun alis sama tekniknya alis serat, tapi pengaplikasiannya pasti ada bedanya gitu ya. Ada bedanya. Setiap Mua beda-beda. Oke. Nah, berbicara tentang make up artis nih Teh. Seorang make up artis didukung harus bisa hairdo juga nggak? Harusnya iya. Harusnya iya. Karena kadang kalau misalkan saya pribadi atau kayak Om Guru ya, kalau Om Guru selalu bilang mau kampung katanya. Karena kita harus bisa menghandle semuanya sendiri. Betul. Gitu, dari mulai make up, hairdo, baju gitu. Pemasangan aksesoris. Kadang kita kan kalau misalkan masih yang baru-baru gitu dengan job yang masih nominalnya yang kecil-kecil, kalau kita semuanya pakai asisten terus gimana gitu kan. Betul. Dan sebenarnya memang sebagai makeup artist atau perias kita harus bisa hairdo minimalnya atau ini minimalnya hairdo untuk yang tadi dibilang adat gitu kan. Betul. Jadi kita ketika si klien menanyakan pun kita sudah tahu ilmunya gitu. Dengan kita mengikuti uji kompetensi rias pengantin, kita itu punya percaya diri yang lebih. Betul. Karena kita lebih bisa ngomong ke klien meyakinkan tentang riasan pengantinnya. Kalau misalkan tiba-tiba ada klien yang saya pengen adat Bali gitu kan, dia orang Bali gitu, terus kita karena kita belum tahu ilmunya gitu, asal-asalan nih pakai aksesorisnya, ngejelasinnya itu akan jadi justru malah jadi nilai kurang ke minus kitanya, gitu kan buat si Muanya. Tapi ketika kita misalkan ada ini saya mau riasan Bali nih, sedangkan kita perias dari Jawa Barat mungkin ya, karena kita sudah punya ilmunya gitu, kita jelasin ke kliennya, mereka kan jadi nilai plus. Ternyata dari luar Bali juga tahu tentang Balinya gitu. Karena kalau misalkan kita mengikuti uji kompetensi, bukan cuma make up yang kita pelajari, tapi adatnya juga dipelajarin. Dan apalagi sekarang udah ada sertifikasi MUA BNSP. Jadi jadi kita bisa lebih nilai plus meyakinkan si klien tuh ya Teh ya. Sertifikasi itu kan kita ada 2 ya, dari BNSP dan juga dari Dinas Pendidikan. Kalau misalkan BNSP itu lebih ke pengantin modifikasi. Kalau misalkan dari Dinas Pendidikan itu pengantin pakem gitu, pakemnya. Ada 2 sertifikasi sebenarnya untuk rias pengantin itu. Ada 2 ya, jadi dari Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerjaan. Wah luar biasa. Aku baru tahu nih ternyata soal pekerjaan Mua tuh emang banyak tahapannya dan emang sangat menjanjikan. Bukan cuma untuk make up gitu. Bukan hanya cuma untuk make up gitu, tapi emang banyak sekali dan ilmunya tuh luar biasa gitu ya Teh. Iya. Mungkin lebih ke kita sebagai MUA ini adalah salah satu profesi ya, profesi kita, dan yang namanya uji kompetensi itu atau sertifikasi itu adalah pelegalan kita menjadi seorang MUA. Jadi sebetulnya saya pribadi bangga sekali menjadi MUA itu, MUA yang bersertifikat itu, karena kita itu setara dengan
mereka-mereka yang menjadi dokter, menjadi guru, menjadi dosen gitu ya, yang artinya profesi kita itu betul-betul diakui gitu. Betul. Jadi pekerjaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Iya betul. Cuma tidak bisa dibilang cuma bisa make up. Piragi nggak make up unggul gitu kan. Jadi orang tuh tidak bisa berkata seperti itu karena emang pekerjaan mua tuh jasa gitu kan. Jasa betul. Ibaratkan kalau misalkan nggak ada mua, nanti kamu nikahan gimana kan zaman sekarang ya sangat-sangat dibutuhkan gitu. Walaupun sekarang banyak banget tutorial make up di YouTube, di Instagram, tapi tetap kita harus bisa sertifikasi rias pengantin. Betul. Gitu. Luar biasa sekali ini. Oke, ini udah mulai masuk eyeshadow ya Om? Iya betul. Oke, kira-kira nih untuk soft glam makeup ini Om Guru mau pakai berapa warna nih Om untuk di eyeshadow-nya? Di eyeshadow ini kebetulan untuk pembaurannya baru 3 ya, 3 warna. Di sini ada warna merah bata, warna orange dan warna krem gitu. Nah karena sesuai tema di sini saya ambil soft glam. Jadi kebetulan untuk kali ini walaupun saya tim dari Cut Crash eyeshadow. Ya, kebetulan kali ini saya tidak akan menggunakan Cut Crash. Kita sesuaiin aja dengan tema yang dimana bukan salah sih kalau misalkan kita make up shop pakai Cut Crash juga, itu sah-sah saja. Tapi mungkin kalau menurut saya pribadi lebih sulit untuk madu padankan warnanya gitu ya. Ketika kita ambil teknik Cut Crash, terkadang suka bingung dan suka kecaletot juga gitu ya. Jadi kita tetap aja jatuh-jatuhnya ke bold kalau kita ambil Cut Crash. Nah makanya di sini saya tidak ambil teknik Cut Crash. Kebetulan bentuk kelopak mata modelnya udah bagus, udah enak. Jadi saya akan membaurkan aja eyeshadow. Tadi 3 pembauran dengan 3 warna dan 1 kita yang lebih ke glitter gitu ya. Jadi untuk membuat mata lebih fresh aja. Wah ini untuk penambahan yang ada glitternya ya Om ya? Ya, nah mungkin bisa dibilang ini adalah salah satu yang dinamakan dengan glamnya itu di sini gitu ya. Betul. Karena kalau glam itu identik dengan komunitas kita yaitu Buricak. Betul sekali. Baru aja aku mau ngomong gitu. Selalu berkesinambungan lah. Kalau yang namanya glamour itu pasti dengan identiknya dengan yang buricakan gitu. Betul. Nah mungkin ini adalah salah satu salah satu tips dan triks bagaimana membuat mata yang biar kelihatan tidak monoton gitu ya. Nah kita aplikasikannya boleh pakai brush atau pakai tangan gitu. Yang jelas kunci utama dari pengaplikasian eyeshadow itu adalah pembauran. Betul. Jadi jangan sampai ketika kita mengaplikasikan eyeshadow itu ada garis-garis yang tidak jelas gitu ya. Jadi membuat matanya itu kelihatan kotor biasanya kalau gitu. Nah makanya tidak ada salahnya jangan merasa aduh pakai tangan mah muak kampung gitu ya. Aduh pakai tangan mah nih asa gimana gitu. Ini adalah salah satu teknik juga sebetulnya dulu ya. Saya belajar pengaplikasian foundation itu karena dulu itu belum ada yang namanya beauty blend atau misalkan brushnya itu juga tertentu ya kalau dulu. Tidak sebanyak macam sekarang mungkin ya Om ya. Brush itu hanya buat blush on sama buat eyeshadow juga itu yang kecil-kecil ya kalau dulu. Nah dulu pengaplikasian eyeshadow itu pengaplikasian foundation itu
guru saya bilang itu lebih bagus dengan tangan sebetulnya. Lebih ya. dapat feeling lebih ya, dapat ya. Dan karena lebih cepat matang ya, cepat matang juga karena mungkin gesekan daripada suhu tangan itu dengan si wajah pengantin atau wajah model itu lebih ini gitu ya. Oke. Dan kalau misalkan untuk lomba itu salah satu teknik ya Om ya. Betul, betul sekali. Salah satu teknik. Cepat matangnya foundation. Ya karena salah satu bentuk penilaian dari lomba make up pengantin atau lomba make up itu adalah bagaimana kematangan dari sebuah complexion tadi. Dengan gitu. waktu yang sangat. Ya itu adalah salah satu. Mau lomba dimanapun, mau lomba produk apapun, pasti kematangan foundation itu adalah salah satu penilaian penting dalam lomba make up. Nah mungkin dikasih bocoran tekniknya ini dari Teh Bonita, dari saya, bahwasanya kalau mau cepat matang foundationnya gunakanlah tangan. Oke. Emang justru ya Om kalau misalkan menggunakan brush tuh malah jadi bececeran ya Teh ke area yang lainnya gitu. Kayak misalkan jatuh-jatuh jadi di daerah pipi tuh lebih boros juga. Nah, lebih boros ya Teh. Lebih boros juga kalau pakai brush itu lebih boros daripada kita langsung pengaplikasian pakai tangan. Ya, karena kalau pakai brush si foundation itu akan nempel sedikit banyak nempel atau terangkat lagi dengan brushnya. Oke. Wah, jadi teman-teman nih dapat tips baru dari Om Guru sama Teh Bonita. Kalau pengaplikasian eyeshadow tuh ada salah satu tekniknya yaitu menggunakan tangan ya Teh ya. Iya. Itu justru mempercepat kematangan foundation ya atau nempelnya suatu foundation lebih cepat gitu. Wah, ini salah satu trik ya mungkin ya untuk dalam pengaplikasian eyeshadow bisa digunakan ketika lomba ya Teh ya. Salah satunya itu sangat berguna sekali, bermanfaat sekali ketika lomba. Oke, nah jadi buat teman-teman nih yang bertanya-tanya perihal lomba make up mungkin ya daripada gabut di rumah mungkin ya kalau misalkan berdiam diri gabut di rumah mending ikutan lomba MUA aja Teh ya. Lomba Berucak Berinong yang betul akan digelar tanggal 7 8 Juli. Oke nih, jadi dicatat baik-baik nih buat sahabat-sahabat online nih. Untuk yang mau baru, mau pemula yang merasa aduh saya tidak punya wardrobe, jangan khawatir, kita pasti support. Nah, untuk pagelaran udah pasti kita support. Betul. Jadi pokoknya langsung daftar aja langsung ya Teh ya. Jangan takut karena kan dimana kalau misalkan kita ada kemauan pasti ada jalan ya Teh. Nah itu salah satunya ya udah kita langsung aja daftar ya Teh ya. Daftarnya boleh langsung follow Instagramnya di @buricakburinong ya Teh, atau boleh langsung juga ke Koenko Makeup Space atau ke Instagramnya Teh Bonita boleh ya Teh. Di apa Teh? Di Instagramnya Bonita Hana _1933. Oke, boleh juga di Instagramnya Om Guru mungkin di Fortuna Wedding ya. Nah teman-teman tinggal pilih aja nih mau daftarnya lewat mana nih. Jangan lewatkan kesempatannya. Betul, karena jarang-jarang ya. Jarang loh, 250 itu udah include model, betul, sama wardrobe. Oke, jadi pokoknya jangan sampai terlewat nih tanggal 7-8 Juli ya Teh ya. Dicatat baik-baik, langsung daftar aja. Pendaftarannya udah dibuka ya Teh dari sekarang? Udah dibuka dari sekarang. Oke, wah luar biasa. Di sini pasti teman-teman banyak yang ikut. Nah, oke. Aku mau mulai bacain komen-komen nih. Di sini ada dari siapa ya? Dari Mokame Wedding katanya. Baiklah, aku pasti akan coba The Power of Hand. Ini salah satu pengurus dari Burinong juga. Oke. Halo Teteh. Wah, boleh nih kapan-kapan yang main kesininya dari Buricak Burinong gantian mungkin ya Teh ya. Boleh nih main juga ke Koenko Makeup Space. Oke, ini ada dari WOD juga nih katanya ikutan. Ini juga salah satu anggota dari Buricak Burinong. Oke, wah sepertinya ini member-member Buricak Burinong nih lagi pada stay tune terus nonton Om Guru nih. Oke, ini udah sampai ke bulu mata ya Om? Iya betul. Wah cepet banget ya. Ini nggak kerasa nih udah sampai bulu mata lagi nih.
Oke, untuk bulu matanya sendiri mau pakai berapa layar nih Om? Untuk sementara saya pakai 2 layer terlebih dahulu, tapi lihat kondisi dari matanya nanti. Sekiranya masih kurang, mungkin ditambah 1 layer lagi. Tapi kalau dirasa udah dengan 2 layer itu udah cukup, mungkin udah 2 layer aja. Oke. Udah pangling ya modelnya. Iya betul. Basicnya tadi sih udah cantik, terus di make upin sama Om Guru jadi makin cantik nih. Oh ya, ini tuh yang kemarin syuting sama Aliando ya. Oh gitu. Wah, berarti ini modelnya udah hits nih. Gimana teh syutingnya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini buat teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau kenalan nih sama Teh Desi, boleh langsung aja follow Instagramnya di @desi_nftri21 ya Teh ya. Oke. Kalau buat mua-mua tuh untuk explore make up itu boleh hubungi Betul, Desi betul. atau hubungi ke saya Bonita. Boleh. Sebagai ibu manajernya. Siap, dicatat. Iya dong, harus nih follow Instagramnya. Oke, untuk tekniknya sendiri Om, penggunaan bulu mata sekarang pakai teknik apa nih? Kebetulan masih dengan teknik jahit bulu mata. Jahit, ya. oke. Dengan teknik jahit bulu mata karena ini adalah salah satu teknik yang menurut saya cukup bagus dalam pengaplikasian make up. Jadi artinya ketika kita memakai teknik jahit bulu mata ini, make up kita itu serasa ada yang beda aja gitu ya. Oh gitu. Jadi betul. nggak monoton gitu loh. Nah, jadi iya. dari segi mata gitu ya, karena seperti halnya tadi telah dibahas bahwasanya make up itu pastinya selain daripada alis, kita itu tertujunya ke mata gitu ya. Aduh ini matanya bagus, aduh ini biasanya saya pribadi sih penilaiannya seperti itu gitu. Jadi makanya teknik jahit bulu mata ini adalah salah satu teknik yang tepat dimana ketika kita akan membuat make up yang berbeda gitu. Karena make up bagus itu bukan berarti kita merubah daripada bentuk wajah daripada si yang di make up. Betul. Gitu Justru ya. menonjolkan kecantikannya ya Om Iya, ya. betul. Nah, pangling itu bukan berarti merubah ya. Nah, iya. Pangling itu betul. bukan berarti merubah, tapi pangling itu adalah membuat sesuatu yang berbeda yang ada di diri atau yang ada di wajah si pengantin atau si model itu gitu. Kerapihan ya Om ya, jadinya Nah, lebih itu. rapi. Iya, Rapihan betul. ya. Dan emang penting ya Teh ya, kadang sebagus apapun tapi kalau misalkan gak rapi kayak banyak yang setitik-setitik kesalahan pun terlihat mungkin ya gitu. Iya, Itu tuh terlihat, mempengaruhi apalagi kalau di kualitas si mua ya. Iya. Nah, itu. Jadi kerapihan tuh sangat-sangat nomor poin utama gitu ya. Iya, makanya kenapa foundation harus matang misalkan ya. Terus bekas-bekas eyeshadow atau bekas-bekas lem itu harus bersih gitu. Betul. Itu adalah mungkin salah satu hal yang perlu dan sangat perlu diperhatikan oleh para MUA gitu. Karena kadang orang melihat ini bagus ya make upnya, tapi kenapa ya nggak rapi Nah, gitu ya? itu. Kenapa ya kotor Kan gak gitu? enak ya Teh ya ujungnya. Iya. Misalkan ini udah bagus. Udah bagus gitu. Kalau foundationnya matang itu ketika ada serbuk-serbuk eyeshadow yang berjatuhan itu tinggal kita sapuin aja udah oke. hilang. Beda dengan foundationnya yang nggak matang, begitu disapukan membekas. Betul. Malah ikut ngegeser ya Teh ya. Iya. Complexionnya. Iya. Oke. Karena untuk sekarang ini konsumen kita ini adalah konsumen sudah Cerdas. kritis, sudah Betul. cerdas. Mereka sudah tahu juga gitu ya. Jadi terkadang kita tuh sebagai MUA dituntut untuk bisa, artinya gini, jangan sampai kita lebih
jangan sampai si konsumen itu lebih tahu gitu ya daripada kita. Makanya mungkin salah satu tujuan daripada kita mengadakan komunitas ini adalah agar supaya kita bisa terus belajar, terus sharing gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi ketika kita berada di salah satu event, misalkan di salah satu wedding, terus ditanya-tanya. Terkadang ada ya yang suka kepo gitu sih, keluarga gitu ya, ataupun kita kan bingung mau jawab apa gitu ini ya. Ini diapain gitu kan ya? Iya, misalkan. Ada yang kepo gitu. Iya. Terus kalau kita nggak tahu, terus dia lebih tahu kan, mungkin buat saya pribadi sih agak sedikit riskan juga, malu gitu ya. Iya, oh iya, kenapa dia lebih tahu gitu. Terkadang kan dari produk-produk juga sekarang banyak sekali nih produk make up itu jenisnya gitu ya, bukan saja mereknya, tapi jenisnya itu sangat banyak. Betul. Seperti halnya tadi alis saja, kalau dulu bikin alis itu cukup dengan pensil saja alis gitu. Sekarang kan ada pomade, ada brow it, ada eyebrow. Nah kalau kita tahu, terus si konsumennya lebih tahu, kan kita bingung gitu ya mau jawabnya apa ya itu brow it, apa ya itu pomade gitu kan. Nah makanya yuk gabung yuk gitu. Jadi karena komunitas kita ini bukan komunitas buat ajang saling menonjol atau apa. Betul. Justru kita saling bantu ya. Saling sharing. Iya, saling sharing. Dan bahkan Teh Bonita ya, kita juga ketika mau ngejob gitu kekurangan apa gitu ya Teh. Iya, kekurangan itu salah satu mungkin salah satunya di komunitas ya, di komunitas. Betul. Kadang kita butuh apa gitu. Alhamdulillah selalu lah ya, selalu ada yang membantu ya Om ya. Betul. Selalu ada solusi juga ya Teh ketika kita kesusahan apa gitu. Selalu ada yang standby. Iya. Alhamdulillah. Ya, ketika kita kan saya pribadi misalkan domisili saya di Ciwidey gitu ya. Ketika saya punya job misalkan ataupun misalkan CPP yang akan ke acara kita ini orang Bandung gitu, sementara CPW-nya dari Ciwidey gitu. Ketika mereka minta di make upin kan kita nggak mungkin nyuruh MUA dari Ciwidey atau asisten make up dari Ciwidey untuk ke Bandung. Nah otomatis kita cari siapa nih yang dekat ke sini gitu. Nah itu adalah salah satu keuntungan berkomunitas gitu ya. Betul. Jadi bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, betul, sharing betul. job juga. Walaupun rezeki udah ada yang ngatur ya Teh, tapi kita Teh tetap ya, maksudnya saling lah ya kalau ininya mah. Oke, luar biasa nih. Jadi buat teman-teman pernah juga ada gitu. Salah satu teman dia mau ngejob subuh-subuh, tiba-tiba dia lupa si berasnya nggak ke bawah kayak gitu. Padahal itu kan penting gitu kan. Penting gitu kan. Terus ngechat lah di grup siapa yang paling deket, ada yang bantu. Betul. Gitu. Jadi pokoknya sangat berguna banget ya Teh ya. Apalagi komunitas tuh suatu hal yang positif ya Teh ya. Selain banyak pengalaman juga kita jadinya tuh ketemu dengan banyak orang, banyak kemudahan ya Teh. Banyak kemudahan, banyak ilmu karena dari setiap orang itu kita bisa sharing ilmunya masing-masing. Betul. Gitu kan. Luar biasa. Boleh nih, jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, kalau misalkan mau bergabung di komunitasnya Buricak Burinong, boleh langsung DM Instagramnya di @buricakburinong, atau boleh DM ke Om Guru ya sebagai ketuanya nih, ketua komunitas Buricak Burinong. Boleh, Om aku mau ikutan katanya, boleh langsung aja. Nah biasanya kalau misalkan mau bergabung di membernya ada tahapan apa aja Teh? Kalau untuk sekarang itu untuk administrasi kita tuh ada tahapannya. Kalau misalkan mau bergabung, ada timnya yang khusus untuk menangani untuk bergabung. Jadi kita nanti akan arahkan ke salah satu pengurus juga yang di bagian pendaftaran gitu. Itu nanti ada
Untuk member card, cuma member card itu 1 kali seumur hidup cuma 35.000, dan murah member banget. cardnya itu ada asuransinya gitu, berlaku untuk 1 tahun asuransinya. Tapi kalau member cardnya sendiri berlaku untuk seumur hidup. Luar biasa sekali nih. Jadi selain setelah bergabung banyak banget feedbacknya buat kita, untuk bergabungnya pun mudah banget ya caranya. Salah satu keuntungan member card itu kan ketika ada acara seperti yang nanti akan berlangsung itu member card itu cuma bayarnya 200.000 gitu kan. Kalau misalkan umum 250.000, dan si membernya itu yang udah ada asuransi ya, amit-amit ya gitu. Seumpamanya kita, karena kan kita ini pekerja ya gitu, mungkin ketika di jalan tuh ada kecelakaan kerja atau apa, nah kita bisa klaim juga si asuransinya. Betul. Gitu. Oke, wah senang banget nih. Pokoknya teman-teman yang standby ya Teh, dari tadi pasti ikutan seru nih ngobrol bareng kita. Kebetulan hari ini Koenko Makeup Space standby jadinya salah ngomong nih. Khusus berkolaborasi bersama komunitas Buricak Burinong nih. Jadi pertama kali kenalan tapi udah banyak banget nih ilmunya yang di-sharingkan sama Teh Bonita, sama Om Guru terutama. Jadi makin semangat nih. Jadi buat jangan kalah seru nih buat teman-teman yang lagi nonton juga. Kalau misalkan teman-teman berminat untuk bergabung, jangan banyak mikir, langsung aja follow Instagramnya dan langsung bergabung nih. Pokoknya gak akan gak akan rugi ya. Justru itu menambah poin plus buat teman-teman juga. Selain banyak pengalaman, sharing ilmu juga. Pokoknya bergabung biar tahu ya Teh ya. Biar tahu keseruannya. Biar tahu keseruannya seperti apa. Teman-teman bergabung lah di komunitas Buricak Burinong. Oke. Nah, ini udah cantik banget ya modelnya. Dan gak kerasa nih udah mau selesai. Udah bulu mata. Biasanya apa Teh kalau udah bulu mata? Biasanya untuk lipstick. Oke. Nah, ini aku review sedikit ya. Tadi Om Guru bakalan pakai 2 layer dulu ya Om ya. Untuk bulu matanya. Nanti kita lihat nih hasil akhirnya apakah sudah cantik banget atau masih ada yang kurang. Baru nanti bisa ditambahin lagi ya Om ya. Iya betul. Nah, biasanya saya selalu menyiapkan 3 layer bulu mata, dan tidak lebih untuk bulu mata atas itu. Tapi difokuskan untuk pemakaiannya itu di 2 layer dulu. Yang 1 layer itu tujuannya buat nanti ketika kita lihat di finishing, misalkan ada yang kurang atau misalkan kelihatannya nih matanya kurang apa gitu ya. Terus matanya kelihatan misalkan kotor. Nah, baru saya tambahkan 1 layer yang betul-betul tipis banget gitu. Oke. Untuk menutup ya Om ya. Iya betul. Noda-noda tadi itu. Nah Om, kalau dari segi pemilihan bulu mata sendiri ada tips nggak sih buat teman-teman nih, barangkali kadang suka bingung untuk look, misalkan untuk prewed sama wedding bedanya apa sih, terus harus pilihnya yang gimana sih, ada tips nggak nih dari Om Guru? Tipsnya mungkin untuk sekarang, nah itu tadi yang namanya make up kan kita selalu upgrade-nya, jadi kita harus mengikuti tren juga. Dulu bulu mata kita itu bulu mata anti badai yang sangat tebal gitu ya, sampai ada bulu mata 3D gitu. Nah, dan sekarang mungkin bulu mata itu sudah tidak hits lagi dan sudah tidak ins lagi. Justru sekarang kembali lagi ke bulu mata yang natural yang tipis-tipis. Nah, mungkin tipsnya adalah bagaimana kita bisa mengcombine si bulu mata itu supaya kelihatan lebih natural, jadi tidak too much gitu ya, tidak terlalu lebay juga. Betul. Jadi alangkah lebih baik kita pilih bulu mata yang
jangan terlalu tebal lah ya, jangan terlalu tebal. Mungkin lebih baik yang tipis-tipis aja. Dan kalau misalkan yang tipis itu ketika kita membutuhkan agak lebih tebal, mungkin bisa di double layer atau triple layer gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita udah aplikasikan bulu mata yang udah tebal, ketika misalkan aduh ketebelan ya, dibuka lagi kan susah gitu betul. ya. Dan jadi kerjaan tambahan ya, dan akan merusak daripada keindahan atau misalkan kerapihan yang telah kita buat selama ini. Selama proses gitu. Iya betul. Dan di Bericak Borinong itu juga komplit ya Teh, karena kita ada juga penjual bulu mata yang dari Purbalingga itu gabung di Bericak Borinong. Betul. Jadi udah segala ada lah ya. Segala ada. Ini. Segala ada, Mau betul. cari apa di Bericak Borinong ada. Iya, dan ada pakarnya di sana. Jadi pokoknya buat teman-teman nih gak akan nyesel kalau misalkan teman-teman ikut bergabung di komunitasnya Bericak Borinong, karena udah lengkap sekali ya. Tadi seperti yang Teh Bonita jelaskan. Ada yang ada yang betul. Banyak Pokoknya. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi kesusahan mencari sesuatu, gampang ya Teh ya, nanti bakalan banyak teman-teman yang bantu di komunitas Bericak Borinong. Sama halnya kemarin Teh kejadian ini, bercerita aja ya tentang komunitas kita. Ada salah satu anggota komunitas kita yang membutuhkan tukang bangunan Teh. Alah, sampai tukang bangunan. Sampai tukang bangunan kita share di grup. Oke. Iya, di sana sampai si salah satu anggota kita nanyain, barangkali ada yang tahu tukang bangunan, dan tersedianya di mana? Di Ibu Bonita. Ibu Bonita itu selalu komplit. Ya. Oke. Nah, mungkin nanti ya Om. betul. Mungkin nanti juga teman-teman online kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tanya ke Teh Bonita ya. Iya, kalau Teh Bonita itu selalu gitu ready. Iya. Nanti selalu ada jawabannya ya, selalu sedia apapun. Iya. Oke, luar biasa sekali nih. Basically dia adalah seorang pahlawan dan penolong juga. Apapun luar dia biasa selalu, sekali. Seru banget nih. Wah, aku mau ikutan bergabung tapi aku bukan MUA, gimana dong? Boleh banget Teteh, karena kita terbuka. Komunitas kita ini tidak hanya komunitas MUA gitu ya. Boleh. Siapa tahu nanti setelah kakak bergabung di komunitas MUA Bericak Borinong, nanti kakak juga punya keinginan untuk menjadi seorang MUA. Betul. Iya, pengalaman saya kemarin support di salah satu ajang pemilihan putri pendidikan gitu ya. Kebetulan yang di makeup saya itu peserta dari Kalimantan kalau tidak salah. Jauh-jauh ya dari Kalimantan nih. Terus kemarin dia cerita, Teh karena Teteh kemarin make upin aku jadi terinspirasi, aku jadi makeup pengen jadi makeup artis. Wah. Aku udah mulai ikutan kursus juga katanya. Jadi karena udah di make up gitu kan, dia ngerasa oh ternyata jadi makeup artis itu seru gitu. Akhirnya dia sekarang udah mulai kursus makeup artis di Kalimantannya. Wah, luar biasa, bisa menginspirasi seseorang ya. Dan makeup artis tuh suatu pekerjaan tapi bisa juga dijadikan sebuah hobi ya Teh. Jadi kalau bisa dijadikan pekerjaan. Hobi yang dibayar juga kan jadinya gitu. Jadi udah plus banget lah. Dan tadi juga ya sempat kita bahas kalau pekerjaan jadi seorang MUA tuh pekerjaan yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya Teh ya. Karena ya perjalanannya sangat panjang ya Teh ya untuk menjadi seorang makeup artis profesional. Terus pengalaman juga itu menjadi faktor utama juga. Luar biasa nih kalau ngomongin tentang makeup. Oke, ini lagi pengaplikasian eyeshadow bawah ya Om ya? Iya betul. Nah, kalau Om Guru sendiri nih, kalau misalkan make upin klien, durasi waktu biasanya kisaran berapa nih? Kalau untuk make up sendiri biasanya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam lah. Ya, kalau dan karena saya selalu dikerjakan oleh sendiri, artinya ketika kita punya job
mungkin tadi pertanyaan yang apakah MUA itu harus semua bisa gitu ya. Untuk saya pribadi iya, karena selain daripada kita tidak artinya ketika kita mengandalkan orang lain itu terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Betul. Ya. Terus ataupun misalkan ketika takut ada kendala apa gitu, makanya seorang MUA itu harus bisa juga lah ya, setidaknya mampu mengerjakan dengan sendirinya. Kalau misalkan saya pribadi full ngerjain dari mulai make up sampai hijab atau hairdo sampai baju sampai selesai itu kurang lebih 2 jam. 2 jam, oke. Terbilang cepet juga ya Om? Iya betul. Nah makanya kalau misalkan make up wedding dari subuh teh bener ya teh ya. Iya. Karena pertama mungkin yang membuat lama tuh karena kita membutuhkan konsentrasi tentunya ya. Dan tadi kita harus kerapihan nomor utama gitu. Dan itu kerapihan tuh tidak bisa yang rusuh ya teh ya. Iya. Harus gak bisa di buru-buru. Betul. Apa-apa. Karena semua juga demi kualitas juga kan. Betul. Demi keperfekan. Dan kepuasan klien juga kepuasan kita ya teh ya. Iya. Karena kalau misalkan kita setelah make up gitu, setelah beres acara terus klien puas, itu rasanya itu lega banget. Aduh alhamdulillah plong gitu kan sekali. Kita biasanya itu perias nggak akan bisa tidur kalau mau ngerias. Ya justru sama-sama nggak bisa tidur nih perias sama kliennya. Biasanya kita cuma tidur 1-2 jam. Gitu. Bangun lagi subuh ya teh ya, buat make upin. Apalagi kalau lokasinya jauh ya. Apalagi kalau lokasinya jauh. Nah luar makanya biasa. Mungkin tadi yang dikatakan bahwasannya menjadi seorang make up itu adalah mungkin yang diutamakan kalau menurut saya adalah hobi ya. Jadi harus punya hobi dulu. Ketika kita sudah hobi itu tidak ada alasan ataupun tidak ada keluhan, aduh capek ya kurang tidur, aduh capek ya jarak jauh gitu ya atau apa. Nah ketika kita sudah hobi apapun itu pasti dijalani ya. Betul. Gitu. Mau capek, mau kurang tidur, mau apa, karena kita sudah hobi ya tidak ada beban ya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita mengandalkannya pekerjaan, jadi MUA itu salah satu pekerjaan, mungkin ketika tidak tidur ya ataupun misalkan jarak jauh pasti akan banyak mengeluh. Ya medannya sangat-sangat menantang gitu pasti ya. Capek ya jadi MUA itu. Betul. Gitu. Seperti itu. Wah, luar biasa. Kadang orang itu kalau misalkan yang belum terjun di dunia makeup itu bilangnya selalu enaknya jadi makeup artis cuma duduk doang make up gitu, nggak make upin aja gitu. Padahal kita itu butuh tenaga juga. Betul. Justru lebih menguras ini ya teh ya nge-make up tuh. Apalagi kalau udah make upnya yang banyak gitu kan, kayak pada Ayu 8, 9 itu kan udah lumayan pinggang lumayan. Betul. Nah, Om nih berbicara tentang make up wedding. Kadang aku suka lihat nih, mungkin lihat di keasliannya gitu ya, kenyataannya kadang ada MUA tuh bermacam-macam. Kadang ada yang make upnya tuh si modelnya disuruh tidur atau disuruh duduk. Nah itu tuh sebetulnya berpengaruh nggak sama hasil atau kualitas make upnya? Kembali lagi tadi bahwasannya itu adalah kebiasaan. Ya. Bahwasannya kebiasaan itu bukan berarti teknik. Itu bukan teknik, tapi itu adalah kebiasaan di mana mungkin mereka akan lebih nyaman misalkan kalau si pengantinnya atau si modelnya ditidurkan gitu ya. Akan lebih nyaman kalau misalkan modelnya diam di bawah, MUA-nya di kursi gitu. Nah, kenyamanan sih. Iya, lebih ke kenyamanan sih. Oke.
lagi pengaplikasian bulu mata bawah ya. Dan ini lumayan sulit sih kalau menurut aku teh, karena pertama bulu mata bawah tuh kecil ya, dan itu tuh harus dibuat senatural mungkin gitu, karena kalau misalkan terlihat aja salahnya dikit itu tuh kelihatan banget numpang kan. Dan kadang kalau misalkan klien itu ada yang sensitif matanya gitu kan, itu tantangan terbesar itu di mata sebenarnya. Jadi kalau misalkan kliennya yang matanya sensitif, belum aja gitu kan di aplikasinya udah keluar air mata, keluar air mata. Nah, itu biasanya menghambat nggak sih teh? Cukup menghambat. Tapi ya ada gimana lagi ya? Kita harus punya triknya supaya bisa melewati hambatan itu. Biasanya sih suka kalau udah matanya berair kayak gitu, pas pemasangan bulu mata didiamin dulu ya Om ya, kita kerjakan dulu yang lain gitu, jangan terus-terusan di situ. Iya, seperti halnya ini salah satu mungkin tadi yang dikatakan kita bahwasanya kita itu harus teliti gitu ya, karena ketika kita aplikasikan makeup itu ada saja insiden-insiden yang tidak kita harapkan. Betul. Seperti halnya ini tadi mungkin kesalahan saya ketika memasangkan bulu mata atas itu tidak ditanyakan terlebih dahulu, akhirnya dia merasa tidak nyaman dan merasa ada yang nusuk. Nah ini adalah hal-hal yang sering terjadi ketika kita pasangin bulu mata atau misalkan kita aplikasikan apa gitu. Makanya ketelitian tadi, seorang MUA itu harus teliti itu seperti inilah. Ketika kita ada insiden-insiden yang dirasa sudah udah mau beres nih, udah bagus, ternyata ada aja gitu ya kendala gitu. Oke. Ke atas. Udah nyaman? Warnanya bagus sekali ya kalau lihat di IG ini, shadownya. Dan bikin TDC ini jadi fresh ya Teh ya? Iya, lebih fresh. Ini sunset gitu ya Om ya? Iya, dibuat lebih ke sunset, karena sekarang kan lagi musim liburan ya, orang lain pada mantai, kita udah sibuk-sibuk gitu ya. Jadi ya kita buat pantai sendiri. Iya, jadi kita mengilusikan sunsetnya di mata. Iya, di mata saja. Bentar.